Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah MSDM Internasional, masuk ke pembahasan perencanaan sumber daya manusia global. The Human Resource Planning merupakan proses sistematis untuk meninjau kebutuhan sumber daya manusia dalam memastikan bahwa jumlah yang dibutuhkan karyawan dengan keterampilan yang diperlukan tersedia ketika mereka dibutuhkan. Mengapa perencanaan SDM sangat diperlukan? Karena perubahan yang cepat di era globalisasi, ketidakpastian melihat kondisi bisnis di pasar global, peningkatan biaya-biaya, perubahan cepat dari teknologi, tenaga kerja yang terlatih semakin terbatas, cepatnya perubahan peraturan pemerintah di setiap negara, dan meningkatnya globalisasi industri. Manfaat perencanaan SDM membantu untuk mengambil keputusan secara lebih baik, meningkatkan efisiensi biaya karena pengelolaan yang lebih baik, ketepatan waktu dalam penarikan tenaga kerja yang lebih terjamin, lebih aman dalam situasi SDM yang beragam, dan adanya pengembangan yang lebih baik dalam bakat manajerial. Di sisi lain kita lihat berbagai rencana strategik dalam perspektif jangka panjang, dimulai dari pemahaman filosofi perusahaan, visi misi dan tujuan, pengamatan iklim lingkungan bisnis dan rencananya, sampai pada perencanaan akhir, yaitu bagaimana merencanakan pembiayaan SDM dalam konteks pengintegrasian perencanaan SDM dengan perencanaan bisnis. Apa keuntungan perencanaan SDM? Yang pertama, integrasi yang strategis antara permintaan dan jumlah staf yang ada. Pemanfaatan SDM yang tersedia secara efektif, persaingan SDM dan sasaran perusahaan masa depan secara tepat guna, hemat secara ekonomi dalam penerimaan pegawai baru, memperluas informasi SDM sesuai dengan kegiatan SDM dan unit organisasi lain, permintaan dalam jumlah besar pada pasar tenaga kerja lokal akan terpenuhi, dan koordinasi program SDM serta kebutuhan yang tersedia. Adapun definisi klasik tentang perencanaan mengatakan bahwa perencanaan pada dasarnya merupakan pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan terjadi, akan dikerjakan di masa depan. Jika perencanaan tersebut dikaitkan dengan SDM, maka dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah yang diambil oleh manajemen guna lebih menjamin ketersediaan SDM yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat dalam satu perusahaan. Beberapa hal yang penting diperhatikan dalam perencanaan SDM. Yang pertama, isu SDM yang menjadi dasar perusahaan secara luas. Perencanaan SDM sebagai proses mengenai pembuatan kebijakan baru, sistem, dan program yang menjamin pengolahan SDM di bawah kondisi yang tidak pasti. Selanjutnya, peran staf profesional mengalami perubahan dalam perencanaan SDM. Peramalan kebutuhan SDM merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mengantisipasi perubahan staf dan keperluan perusahaan. Lalu, manajemen kinerja melibatkan perencanaan dan pelaksanaan program untuk memperbaiki produktivitas melalui aktivitas kerja, penilaian dan pengembangan kemampuan karyawan yang disertai perencanaan dan penilaian kerja serta pelaksanaan kompensasi. Beberapa hal yang penting tentang perencanaan SDM. Pertama, manajemen karir menyediakan satu proses koordinasi untuk pengangkatan, seleksi, dan penempatan promosi, serta pertukaran, juga latihan dan pengembangan karir seseorang. Perencanaan SDM dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, perubahan demografi. Perubahan demografi dipengaruhi juga oleh jumlah penduduk, perluasan tenaga kerja, dan tenaga kerja perempuan. Yang kedua, tingkat pengetahuan yang dimiliki tenaga kerja. Yang ketiga, perubahan ekonomi yang terjadi akan dipengaruhi secara signifikan berpengaruh secara signifikan terhadap perusahaan menengah ke atas dalam hal biaya, pewawancaraan, pengangkatan, penempatan, pelatihan, dan penggajian karyawan. Selanjutnya yang ketiga, perubahan teknologi. Dengan semakin berkembang pesatnya teknologi yang ada juga mempengaruhi terhadap biaya baik dalam proses informasi sampai proses produksi.
Kondisi peraturan dan perundang-undangan yang selalu berubah dan perubahan perilaku terhadap karir pekerja. Terdapat beberapa perubahan perilaku terhadap karir dan pekerjaannya, seperti perebutan karir, pola mobilitas, perubahan sikap kerja, dan aspirasi karyawan. Pada dasarnya perencanaan merupakan kegiatan berpikir, karena merencanakan berpikir melibatkan diri pada kegiatan konseptual sebelum tindakan dilakukan, pengambilan keputusan tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan, dan peletakan dasar-dasar yang rasional untuk berbagai usaha masa depan dengan tujuan mempengaruhi mengendalikan perubahan yang diduga akan terjadi. Kriteria perencanaan SDM yang baik. Perencanaan SDM berkaitan langsung dengan tujuan yang hendak dicapai perusahaan. Perencanaan juga mencapai tujuan yang akan datang, yang selalu meliputi keputusan tentang kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan. Serta perencanaan memiliki perhitungan yang akurat, teruji, fleksibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Manfaat perencanaan SDM, perusahaan dapat memanfaatkan SDM yang ada dalam perusahaan secara lebih baik. Melalui perencanaan SDM yang matang, efektivitas kerja juga dapat lebih ditingkatkan apabila SDM yang ada telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila memiliki data tentang pengetahuan, pekerjaan, pelatihan yang telah diikuti oleh SDM. Dalam melaksanakan perencanaan SDM didahului dengan kegiatan penelitian untuk memberikan pemahaman yang tepat tentang situasi pasar kerja, yang merupakan dasar bagi penyusunan program kerja bagi satuan kerja yang menangani SDM dalam perusahaan. Selain itu, mengetahui pasar kerja agar mudah mencari calon-calon SDM yang potensial dan cocok dengan kebutuhan. Tujuan perencanaan SDM adalah menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan di perusahaan, menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya, menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, serta mempermudah koordinasi, integrasi, sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat. Selain itu, menghindari kekurangan dan kelebihan karyawan dan menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan, serta menjadi pedoman pelaksanaan mutasi dan pensiun karyawan. Selain itu, menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Langkah-langkah dalam perencanaan SDM. Pertama, perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Perencanaan untuk keseimbangan masa depan. Yang ketiga, perencanaan untuk pengadaan dan seleksi atau pemberhentian sementara. Dan yang keempat, perencanaan untuk pengembangan. Tantangan yang ada berupa tantangan eksternal dari berbagai hal yang pertumbuhan ataupun perkembangannya berada di luar kemampuan perusahaan untuk mengendalikannya. Sementara tantangan internal merupakan kondisi atau rintangan yang bersumber dari dalam perusahaan dan dalam jangkauan manajemen untuk mengatasinya. Beberapa tantangan eksternal. Pertama, aspek peluang, aspek ancaman, aspek ekonomi, aspek sosial, politik, regulasi perundangan, dan juga teknologi. Beberapa tantangan internal, kekuatan SDM itu sendiri beserta kelemahannya, rencana kerja dan anggaran, pengembangan usaha dan pengembangan perusahaan, juga rencana strategis yang ditetapkan. Pelaksanaan perencanaan SDM. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan perencanaan SDM meliputi munculnya perencanaan SDM menunjukkan semakin luasnya misi dan fungsi SDM, serta peran-peran staf baru yang purna waktu yang mulai ada pada beberapa perusahaan adalah untuk menyediakan dukungan, petunjuk, dan praktik manajerial dalam perencanaan SDM. Selanjutnya yang ketiga, profesional manajemen SDM mengisi berbagai peran tergantung pada tugas dan prioritas organisasi, serta aktivitas yang diceklis dalam kegiatan manajemen SDM menunjukkan peran tertentu yang harus ditunjukkan.
Yang terakhir, keterampilan dan peran konsultasi ini merupakan sangat penting dalam mempengaruhi pelaksanaan perubahan dalam manajemen. Teknik-teknik perencanaan SDM secara ilmiah diartikan bahwa perencanaan SDM dilakukan berdasar atas hasil analisis dan data, informasi dan peramalan, juga perencanaan yang baik. Secara non-ilmiah diartikan bahwa perencanaan SDM hanya didasarkan pengalaman, imajinasi, dan perkiraan perencanaan saja. Sistem perencanaan SDM, estimasi supply internal. Hal ini dilakukan untuk menghitung karyawan yang ada, tetapi juga mengaudit dan juga mengevaluasi kemampuan mereka. Estimasi yang kedua yaitu estimasi suplai eksternal, mengkalkulasi banyak SDM yang harus direkrut dari pasar tenaga kerja dengan memperhatikan tren kondisi kependudukan dan sikap masyarakat terhadap perusahaan. Banyak model dalam perencanaan SDM, salah satunya kita lihat dimulai model yang berawal dari sasaran sumber daya manusia, lalu melakukan perencanaan juga anggaran SDM, dan selanjutnya melakukan perakiraan SDM yang dibutuhkan dan melakukan atau merencanakan program kegiatan sumber daya manusia yang menjadi informasi alur umpan balik terhadap sasaran sumber daya manusia. Permasalahan dalam perencanaan SDM perlu memperhatikan apakah pendekatan perencanaan ini digunakan dalam perencanaan SDM dan di mana ditetapkannya. Lalu bagaimana teknik dibuat dan dikerjakan, lalu bagaimana perencanaan, pendekatan, dan kondisi sesuai dengan ukuran enterprise dan relasi berhubungan. Dan yang terakhir, apa strategi untuk pergantian. Kita lihat siklus MSDM yang bersumber pada ramalan ekonomi, analisis pasar tenaga kerja, dan juga rencana strategis perusahaan. Dimulai dari perencanaan SDM, staffing dan pengembangannya, juga penarikan, seleksi, dan penempatan promosi, juga transfer, lalu menganalisis prestasi perusahaan, dan outputnya dianalisa atau dinilai untuk menjadi masukan dalam perencanaan SDM selanjutnya. Tujuan dalam mengantisipasi perusahaan organisasi agar tetap fleksibel mencapai tujuannya. Perubahan organisasi tentunya dipengaruhi oleh perubahan teknologi, kecepatan informasi, kecepatan perubahan produk, perubahan profil SDM, perubahan lingkungan, perubahan metode kerja, manajemen baru, penanaman modal, dan sebagai sarana proyeksi kebijakan alternatif di bagian SDM. Apa yang perlu direncanakan dalam hal ini? Kebutuhan SDM, persyaratan tenaga kerja, pembinaan tenaga kerja, karir, anggaran biaya, metode yang digunakan, dan kapan dibutuhkan SDM. Lingkungan eksternal yang mempengaruhi kondisi ekonomi, teknologi, tingkat kompetisi, dan pasar tenaga kerja, juga jumlah penduduk, disertai tren sosial, regulasi pemerintah, dan geografi serta competitive concern berkaitan dengan tingkat kompetisi yang ada. Selanjutnya yang terakhir, lingkungan internal yang harus diperhatikan. Bagaimana internal strategi dibangun, bagaimana perencanaan bisnis ditetapkan, dan bagaimana kebutuhan SDM ini langsung mempengaruhi kebijakan. Serta besarnya orang turnover atau mobilitas berkaitan dengan mobilitas orang berkaitan dengan keluar